Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lisan dari Prodi Manajemen Informatika semester 4. Pada kali ini saya akan membahas sistem informasi pembayaran QRIS. Pada kali ini saya akan menggunakan 5 diagram, yaitu ada flow map, diagram use case, activity diagram, diagram sequence, dan diagram tabel. Pertama, saya akan membahas flow map. Di sini flow map menggunakan dua aktor, yaitu ada customer dan QRIS. Pada tahap pemulainya, pelanggan atau customer memulai proses pembayaran. Lalu setelah melakukan proses pembayaran, pelanggan memindai QR code yang telah diberikan dari merchant-nya atau QRIS-nya. Setelah itu, pada sistem QRIS, sistem membaca informasi pembayaran, lalu berbalik lagi ke customer, yaitu pelanggan atau customer memverifikasi pembayarannya dari kode QR. Setelah itu, pelanggan mengkonfirmasi kembali informasi pembayaran. Setelah itu, sistem dari QRIS memproses pembayarannya atau memverifikasi pembayarannya. Setelah sistem memproses pembayarannya, dilakukan yang namanya verifikasi dana, yaitu untuk sistem memeriksa apakah saldo pelanggan cukup. Jika cukup, proses pembayaran akan berhasil dan sistem akan memberitahu atau memberi notifikasi kepada customer bahwa pembayarannya berhasil. Jika saldo pelanggan tidak cukup, sistem atau pembayaran akan gagal dan akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada customer. Yang kedua, ada diagram use case. Pada diagram use case kali ini ada aktornya, yaitu ada 3 aktor, ada pelanggan, merchant, dan sistem pembayaran. Di sini customer memiliki 3 proses, yaitu memilih barang, menerima konfirmasi, melakukan pembayaran, dan memindai QR code. Yang kedua, merchant, yaitu memiliki 2 proses, yaitu menampilkan kode QR. Yang pertama, menerima konfirmasi pembayaran. Dan terakhir, ada sistem pembayaran, memiliki 3 proses, yaitu memverifikasi transaksi, mengotorisasi pembayaran, dan mengirimkan konfirmasi. Masing-masing proses memiliki peran masing-masing. Yang pertama, memilih barang, yaitu pelanggan memilih barang atau jasa yang ingin dibeli. Kedua, pelanggan memindai QR code, yaitu pelanggan memindai kode QR yang ditampilkan oleh merchant. Yang ketiga, tentu saja pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Yang keempat, pelanggan menerima notifikasi pembayaran berhasil atau gagalnya. Yang kedua, ada merchant, yaitu memiliki dua proses, yaitu yang pertama ada merchant menampilkan kode QR unik untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh customer. Yang kedua, merchant menerima notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dari sistem pembayarannya. Yang terakhir, ada sistem pembayaran yang memiliki 3 proses, yaitu memverifikasi transaksi, yaitu sistem memeriksa keabsahan transaksi. Yang kedua, ada mengotorisasi pembayaran, di mana sistem mengizinkan pembayaran jika semua verifikasi berhasil. Yang terakhir, sistem mengirimkan notifikasi pembayaran berhasil atau gagalnya kepada pelanggan dan merchant. Yang ketiga, ada activity diagram. Diagram ini menunjukkan alur pembayaran QRIS mulai dari pelanggan membeli barang hingga pembayaran berhasil. Di sini pelanggan akan membeli barang, lalu memindai kode QR dan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran, sistem akan memeriksa ketersediaan barang, lalu memverifikasi pembayaran dan mengirimkan notifikasi kepada merchant, dan merchant akan memperbarui stok barang dan menerima pembayaran. Yang keempat, ada diagram sequence. Di sini objeknya memiliki 4, yaitu ada pelanggan, sistem pemesanan, database, produk, dan gateway pembayaran. Urutan kejadiannya adalah pelanggan membeli produk dan menambahkan ke keranjang. Yang kedua, pelanggan melakukan check out barangnya. Yang ketiga, sistem pemesanan mengirimkan permintaan ke database produk untuk memeriksa ketersediaan barang.
keempat, database produk merespon dengan informasi ketersediaan. Kelima, jika barang tersedia, sistem pemesanan mengarahkan pelanggan ke gateway pembayaran. Yang keenam, pelanggan melakukan pembayaran. Yang ketujuh, gateway pembayaran mengirimkan informasi pembayaran ke sistem pemesanan. Yang kedelapan, sistem pemesanan mengupdate kasus pemesanan menjadi diproses dan mengirimkan konfirmasi pesanan ke pelanggan. Yang terakhir, ada diagram tabel. Di sini diagram tabel memiliki 5 tabel, yaitu ada merchant, transaksi, QRIS code, pelanggan, dan detail transaksi. Pada merchant, itu memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID merchant sebagai payment key, yang lalu ada nama, nomor telepon, email, dan EMID. Tabel merchant ini menyimpan informasi tentang penjual atau penyedia layanan yang menerima pembayaran QRIS. EMID atau National Merchant ID adalah ID unik merchant untuk sistem QRIS. Kedua, ada tabel transaksi yang memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, ID merchant sebagai FK, lalu diikuti oleh jumlah, waktu transaksi, status, dan metode pembayaran. Tabel transaksi ini mencatat semua transaksi pembayaran dan metode pembayaran bisa berisi QRIS atau metode lain jika sistem mendukung beberapa metode. Yang ketiga, ada QRIS code. QRIS code ini berisi 5 atribut, yaitu diisi dengan ID QRIS yang merupakan primary key, ID merchant sebagai FK, lalu diikuti oleh kode QRIS, waktu pembuatan, dan status. Tabel QRIS ini menyimpan kode QRIS yang dihasilkan untuk setiap transaksi, lalu satu merchant bisa memiliki banyak kode QRIS. Yang keempat, ada pelanggan yang memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama, nomor telepon, dan email. Tabel pelanggan ini menyimpan informasi tentang pelanggan yang melakukan pembayaran. Yang terakhir, ada detail transaksi yang memiliki 5 atribut, yaitu ada ID detail sebagai primary key, ID transaksi, ID pelanggan, ID QRIS sebagai FK, lalu ada keterangan. Di sini tabel detail transaksi menghubungkan transaksi dengan pelanggan dan kode QRIS yang digunakan dan menyediakan informasi lebih detail tentang setiap transaksi. Sekian dari penjelasan sistem informasi pembayaran menggunakan QRIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.